Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan di muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin. Dan adapun itu. Dan adapun yang lalu macam-macam dosa. Dosa itu ada dosa meninggalkan kewajiban. Ada dosa antara kita dengan Allah. Ada dosa itu kepada orang. Nah, yang kepada orang ini terbagi dua. Kalau dosa yang berkaitan kepada orang itu pertama bisa kepada orang yang menyangkut harta. Yang kedua kepada orang yang menyangkut diri. Nah, ini diantara dosa yang paling panjang urusannya. Dosa yang paling sulit penyelesaiannya. Yakni ketika dosa kita itu berkaitan sama orang lain. Kalau berkaitan sama Allah, Allah Maha Pengampun. Allah itu Arhamur Rahimin, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Penerima Tobat, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Al-Afu. Sehingga kalau kita taubatan nasuha, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada hutang ibadah, kita bayar. Sholat tertinggal, puasa tertinggal, dibayar. Namun ketika kesalahan ini kepada manusia, nah manusia ini adalah orang yang paling panjang perselisihan dan sengketanya. Tak banyak manusia yang dapat dengan mudah memaafkan. Tak banyak manusia yang dapat dengan mudah menghalalkan, mengikhlaskan. Maka yang lalu kalau kaitannya ke harta, wajib dibalikkan. Kalau orangnya udah tak ada, maka cari ahli warisnya, bayarkan. Ahli warisnya pun tak ada, sedekahkan seukuran haknya yang kita ambil, kita niatkan pahalanya untuk dia. Kalau seandainya kita belum punya uang, maka itu pada zimmah kita, jadi tanggungan kita. Kapan ada uang, ganti. Nah sekarang, kalau dosa kepada manusia itu, kaitannya, sangkut pautnya kepada diri. Dan adapun barang yang ada dosamu itu pada diri. Kalau seandainya kita berdosa kepada orang lain, tapi bersangkutannya kepada diri. Kita patahkan tangannya, nah, kita lukai badannya, na'udzubillah kita bunuh seseorang. Ada seseorang membunuh seseorang. Nah, seperti engkau membunuh orang atau engkau meluka orang. Nah, maka bagaimana cara taubatnya?
maka wajib atasmu itu menyerahkan diri kamu daripada kisos kepada aulianya, hingga dikisos mereka itu daripadamu. Nah, jadi kalau kita membunuh orang mau tobat, itu kita serahkan diri kita untuk dikisos. Berat pasti ini memang. Nah, karena hitungannya kalau kita dituntut mati, ya kita mati, dihukum mati. Karena kisos itu seperti itu. Walaupun ada kisah, tapi ini syariat orang terdahulu ya, bukan orang sekarang. Bahwa ada orang yang sudah membunuh 100 orang kan itu. Dia rencana mau tobat. Nah, ya mungkin kalau dia taubat nanti akan diarahkan untuk dikisos. Tapi sebelum sampai ke sana dia sudah meninggal karena sudah ada niatnya dia masuk surga. Nah, kisos ini secara bahasa ya artinya balas dendam. Orang kalau bersalah itu banyak macamnya. Ada yang namanya kisos, ada yang namanya diat, ada yang namanya kafarah, ada yang namanya takzir. Ada yang namanya had. Ini 5 ini macam-macam hukuman. Qisas, had, ta'zir, diat, kafarah. Qisas itu balas. Orang membunuh, balas dibunuh. Orang membutakan mata orang, balas dibutakan matanya. Orang mematahkan tangan orang, balas patahkan tangannya. Itu namanya qisas. Nah, kalau diat itu artinya denda. Diat itu artinya denda. Sanksi atau denda yang diberikan atas jinayat yang sengaja tapi dimaafkan. Misal, ada orang membunuh sengaja, dibawa ke keluarganya, maka keluarganya memaafkan. Ya sudah, kami maafkan, kau tidak perlu dikisos, nggak perlu dibunuh. Maka beralihlah menjadi diat. Diat itu bayar denda. Dendanya apa? Dendanya 100 ekor unta. 100 ekor unta, karena membunuhnya sengaja, itu dibagi. 30 ekor unta umur 3 tahun, 30 ekor unta umur 4 tahun, 40 ekor unta umur 5 tahun yang sedang dalam keadaan bunting. Diuangkanlah tuh. 30 ekor unta 3 tahun, 30 ekor unta umur 4 tahun sama 40 ekor unta 5 tahun dalam keadaan bunting. Nah, itu namanya diat. Kalau dimaafkan nyawanya, maka bayar diatnya. Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, itu nggak ada qisas. Yang ada hanya diat. Bunuh nggak sengaja. Nah, mau menembak kijang, kena anak orang, mati. Di kisos, ya enggak, namanya nggak sengaja. Tapi diat tetap ada. Diatnya mukhaffafah, diatnya diat ringan. Diat ringan ini 20, 20, 20, 20. 20 unta umur setahun, 20 unta umur 2 tahun yang laki, 20 unta umur 2 tahun yang betina, yang jantan betina, 20 unta umur 3 tahun, 20 unta umur 4 tahun. Itulah nih. Jadi 5 kali 20. Jadi dari umur setahun dia. Setahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah. Itu diat ya. Jadi qisas tadi balas, diat itu apa bahasa kita? Denda ya, denda. Nah. Begitu juga kalau mematahkan tangan orang dengan sengaja. Dia mungkin begal, bisa dibilang. Nah, ditendangnya kereta orang, patah tangan orang. Maka yang seperti ini kalau sengaja, itu keluarganya berhak mengkisos. Tapi kalau keluarganya memaafkan, maka bayar diat. Tangan kalau sepasang 100 ekor unta. Tapi kalau sebelah 50 ekor unta. Tapi kayaknya orang minta bayar diat aja. Daripada dipatahkan tangannya, bayar diat 50 ekor unta. Insya Allah untuk berobat masih berlebih. Kan? Batas patahnya, kalau seandainya tangan ini utuh ya segini ini,
dihitung satu. Tapi kalau jari ada yang patah, 10 jari 100 ekor unta. Kalau satu jari berarti 10 ekor unta. Jadi yang bisa ditafsil dirinci-rinci seperti itu. Nah, jadi begitulah rinciannya. Gigi pun begitu, karena hadisnya begitu. Mata dengan mata, gigi dengan gigi. Gigi kita jumlah ada berapa? Berapa Pak Mantri? Mana Pak Mantri? Nggak ada Pak Mantri. Berapa jumlah gigi kita? 32. Nah, 32 itu 100 ekor unta. Nah, persentasenya lah, kalau satu gigi berapa berarti? Nah, jadi kalau 32 itu 100 ekor unta. Jadi kalau satu berapa kira-kira? Nah, hitunglah persentasenya. Kalau yang palsu tak masuk. Karena bukan anggota tubuh. Nah, itu namanya qisas dan diat. Ada namanya kafaroh. Kalau kafaroh ini, kalau diat tadi kan denda ke orang. Kalau kafaroh itu denda ke Allah. Orang yang membunuh, seandainya dia sudah bayar denda, dia wajib bayar kafaroh. Kafaroh kepada Allah apa puasa 2 bulan berturut-turut. Merdekakan budak. Kalau nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, kasih makan 60 orang miskin. Itu namanya kafaroh. Kafaroh itu denda ke Allah. Ya. Kafaroh itu denda ke Allah. Biasanya bentuknya ibadah seperti tadi itu. Nah, ada orang melakukan maksiat, hubungan siang hari di hubungan badan siang hari Ramadan, kena kafaroh. Itu bukan bayar ke orang sebenarnya. Bayarnya ke Allah. Cuma Allah peruntukkan ke orang biasanya. Nah, itu namanya kafarah. Apalagi tadi? Had. Nah, kalau had ini hukuman yang memang Allah tentukan. Hukuman yang memang Allah tentukan bukan balas dendam, bukan pembalasan. Misal ada orang berzina, mana bisa dibalas? Nah, misal ada laki-laki menzinahi perempuan, ya udah balas jinahi ya, kan nggak mungkin begitu. Nah, berarti hukumannya dari Allah, di had begitu. Nah, ada orang mencuri. Nah, ada orang mencuri itu ada hadnya. Ada orang mabuk, minum minuman keras. Kan itu sifatnya bukan pembalasan. Maka itu hukumannya dari Allah, namanya had. Cambuk 100 kali kah? Rajam, potong tangan. Nah, itu namanya had. Lalu ada namanya ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang ditetapkan oleh khalifah atau pemerintah. Yang nggak ada hukumannya dari Allah. Nah, yang nggak ada hukumannya dari Allah. Misal, contoh, ada laki-laki dengan sengaja berpenampilan seperti perempuan. Itu aja, itu kan dosa. Tapi kalau hukum Islam tegak, ini kan nggak bisa dibiarin. Harus dihukum. Ada hukuman khususnya di agama? Tak ada. Tak ada hukuman khusus di agama itu, tak ada. Maka suka hati pemerintah lah hukumannya, entah di penjara dia atau yang lain. Nah, itu namanya ta'zir. Nah, itu namanya ta'zir. Jadi itu macam-macam tindakan ketika ada orang melakukan kesalahan, ada qisas, diyat, ta'zir, had sama kafarah. Nah, kalau salahnya sama orang yaitu antara dua, antara qisas sama diyat. Nah, jadi kalau kita mau tobat karena menyakiti orang, karena membunuh orang, atau karena melukai orang, maka wajib atasmu itu menyerahkan diri kamu daripada qisas kepada walinya, sehingga diqisas mereka daripada kamu. Atau menjadikan mereka itu akan kamu di dalam halal. Atau dihalalkan mereka. Sebenarnya, ya nggak tahu ya. Kalau orang sekarang yang kebanyakan pikirannya dunia, kisos itu mungkin jarang kejadian. 100 ekor unta dengan tadi itu, udahlah kami maafkan. Tapi bayar 100 ekor unta dengan ukuran yang tadi. Unta berapa unta? Ada yang naik haji, harga unta berapa? Sama lembu pasti lebih mahal unta ya? Ya, kalau 50 juta itu unta umur 3 tahun, yang 4 tahun 80 juta, yang bunting berapa lagi? 100 juta misalnya. Ya udah dikalikan lah itu. Miliaran juga sepertinya. Nah, berlaku sampai sekarang kalau hukum Islam itu tegak. Dan itu diperlakukan. Kalau nanti Imam Mahdi itu datang,
kemudian mau menerapkan hukum, itu yang diberlakukan. Hukum dari baginda Nabi, hukum dari Al-Quran dan hadis yang diterapkan. Cuma di Indonesia ya nggak bisa. Nah, di Indonesia nggak bisa kita tegakkan seperti itu. Dan kita nggak boleh menegakkan sendiri. Yang menegakkan ini adalah imam. Yang menegakkan ini pemerintah. Nah, maka jika lemah engkau daripada yang demikian itu, nah kalau seandainya nggak bisa melakukan yang demikian itu, nggak tahu orangnya di mana, mau nyerahkan diri sama siapa, atau semisal sekarang nih, negara kita kan bukan negara Islam, kita serahkan diri pun nggak akan dikisos mungkin seperti itu kan gitu. Serahkan diri mungkin nggak ada dikisos, saya nggak tahu lah hukum pidana itu gimana. Nah, kalau seandainya kita nggak bisa melakukan yang seperti itu, nah, lemah engkau daripada yang demikian itu, maka kembali kamu kepada Allah. Maka rujuk taubat kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri dan menghinakan diri, menghinakan dia, maksud menghinakan dirimu kepadanya. Bahwa diridhokan dikau pada hari kiamat. Mudah-mudahan orangnya ridho, Allah pun ridho kepada dia pada hari kiamat. Banyak-banyak doakan orang. Makanya kalau berdoa itu, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni kami. Wali walidina, orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Waliman ahsana ilaina, ampuni orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Waliman lahu haqqun alaina, dan ampuni dosa orang yang haknya ada pada kami. Artinya tadi, pernah kita zalimi, pernah kita ambil barangnya, tiap hari mudah-mudahan sampai akhirat dah dia ridho. Kenapa? Tiap hari didoakan. Mungkin ada orang-orang dulu yang waktu kita kecil, mangganya pernah kita curi, jambunya pernah kita curi, rumahnya pernah kita rusak, atau apapun lah segala macam bentuk kezaliman kita ketika kita masih lajang gadis dulu. Orangnya udah tak ada, tapi tiap hari kita katakan Allahumma ghfir liman lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang haknya pernah ada padaku. Ampuni dosa orang-orang yang pernah aku zalimi. Begitu jumpa di akhirat udah ridho, yang kau kasih lebih banyak daripada yang kau ambil. Misal gitu. Mudah-mudahan. Nah, jadi itu caranya. Nah, dan adapun kemaluan, ada lagi yang ketiga, lupa tadi. Ada harta, ada diri, ada kehormatan. Ada orang menzolimi orang dari sisi harta, dia curi hartanya, dia rusak hartanya. Ada orang yang menzolimi orang lain dari sisi diri, dia lukai badannya, dia bunuh orangnya. Bisa juga orang menzolimi orang lain dari sisi kemaluan. Kemaluan bisa jadi maksudnya adalah kehormatan. Bisa jadi juga mungkin dizinahi lah. Nah, yakni dosa pada kemaluan orang seperti engkau upat. Nah, engkau hina, upat. Mengupat ya, menghina maksudnya. Nah, menggibah, mengupat. Ngupat itu lebih mirip mencaci atau menggibah? Menggibah. Menggibah ya, mengupat. Nah, mengupat. Dan seperti engkau upat orang atau engkau tuduh orang, difitnah, bahasa kita difitnah, bahasa Arab dibuhtan. Padahal bukan dia pelakunya, kita katakan dia. Nah, atau engkau maki orang, nah ini kehormatan orang yang kita zalimi. Maka sebenarnya bahwa engkau dustakan dirimu pada hadapannya. Nah, apa itu? Orang yang engkau kerjakan dia, demikian itu padanya. Dan bahwa engkau minta halalkan daripada orang yang engkau perbuatkan, jika engkau mengerjakan dia. Dan jika tiada dapat seperti engkau takut bertambah marahnya, dan bergerak-gerak fitnah pada menzahirkan yang demikian itu, nah, atau bertambah membaharukan marahnya, maka kembali olehmu kepada Allah Ta'ala. Jadi misalnya kita pernah memfitnah orang, pernah memviralkan keburukan orang. Nah, sekarang dia zaman sekarang begitu. Kita tak ingin dengar sendiri. Nah, itu bahayanya Facebook tuh. Tak tahu kabar begini begitu, mohon maaf. Ini contoh. Tahu kita ada laki-laki yang selingkuh sama mertuanya, bisa dapat kabar begitu, ya Allah. Nah, yang senyum tahu, karena saya buka-buka, iya ada pula kabar begini. Nah, itu. Viral tuh. Ini mohon maaf, ya yang memviralkan nggak usah ikut nge-share ya, nggak usah ikut nge-share sana sini. Jadi iktibar aja sama kawan.
Nah, ada kita tahu laki-laki KDRT sama istrinya itu yang memviral-viralkan begitu, tobatnya itu tadi datang ke orangnya, jujur aku yang menyebarkan tadi. Nah, aku yang menyebarkan. Nah, atau kita pernah memfitnah orang, orang akhirnya terfitnah, dijauhi orang banyak, diberhentikan dari tempat kerja. Mungkin karena kita yang ngomong tidak benar dengan dia, maka cara tobatnya kita datang kepada dia, kita akui, aku yang mendusta, aku yang berdusta dulu. Aku yang menuduhmu dulu. Nah, sampai akhirnya dia maafkan kita. Nah, tapi kalau kita takut disampaikan begitu, maka terjadi perkara yang lebih hebat. Marah dia, dihajarnya kita tak karuan, malah jadi dosa baru kan gitu. Maka kalau seandainya takut kita seperti itu, contoh bertambah marahnya, atau terjadi fitnah, atau udah reda dia udah tak marah, kita bilang jadi marah lagi misalnya. Nah, maka kembali olehmu kepada Allah Ta'ala supaya diridhonya daripadamu pada hari kiamat dan menjadikan baginya kebajikan yang banyak. Nah, pada berbetulan yang demikian itu. Balik ke Allah kalau kita nggak mampu untuk memang langsung mengatakan kesalahan kita. Kalau seandainya kita nggak mampu untuk menyatakan kesalahan kita di hadapan orang tadi itu, nah, maka kita baliknya kepada Allah. Kita baliknya kepada Allah. Kemudian kita buat kebaikan yang sederajat, berbetulan itu yang setara ya. Yang setara dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, misal kita sudah banyak menzolimi orang, maka bentuk kebaikannya adalah banyak nolong orang. Nah, kalau kita banyak menggibah, maka bentuk kebaikannya adalah banyak berzikir, banyak baca Quran. Seperti itulah kurang lebih. Nah, supaya nanti Allah ridho kepada kita pada hari kiamat. Dan istighfar yang banyak bagi orang itu. Dan mohon ampun yang banyak bagi orang tersebut tadi. Minta ampun sebanyak-banyaknya. Itu tadi yang kita contohkan dalam doa. Kalau nggak pandai bahasa Arabnya, ya Allah ampuni fulan. Ya Allah ampuni fulan. Ampuni dosa fulan. Nah, kita minta ampunkan untuk orang yang kita zalimi tadi. Nah. Naam. Allah. Dan adapun ini insya Allah kita padakan sini akan datang nanti. Dan adapun jika engkau jinayat akan hurmah orang seperti engkau khianatkan pada ahli orang atau anak orang, maka adalah yang demikian itu tiada jalan bagi minta halal.